Solar Cycle, mempelajari metode forecast dari William Neil Burken, part 15. Quote of the day, you miss 100% of the shots you don't take. Wayne Gretzky. The Four Seasons. The Four Seasons, tanda kutip ya, adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan 4 musim yang terjadi di bumi, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim ini diakibatkan oleh perbedaan dalam jumlah cahaya yang diterima bumi pada waktu yang berbeda dalam setahun. Ini disebut sebagai siklus solar atau solar cycle atau siklus musim ya, season. Nah, untuk solar cycle yang akan kita bahas di sini tentu saja seperti yang Anda lihat ya, di sini lebih ke 4 musim ini. The Four Seasons ini, jadi tentu saja hal seperti ini sudah pernah Anda pelajari di bangku sekolah atau mungkin tanda kutip di bangku Google. Siklus musim ini berlangsung sekitar 365 hari ya, yang merupakan waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu orbit sekitar matahari. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya setahu saya, di mana ketika matahari mengitari bumi itu diperlukan waktu sekitar 365 hari, tapi dalam derajatnya adalah 360 derajat. Oke. Jadi silakan Anda bagi 360 derajat dibagi dengan 365, itulah pergerakan rata-rata derajatnya matahari per hari untuk mengelilingi bumi gitu. Seharusnya kan bumi yang mengelilingi matahari, tapi kalau dilihat dari sisi geosentrik maksudnya. Lalu karena bumi melakukan gerakan elips ya dalam orbitnya, siklus musim ini sebenarnya berlangsung selama 365,24 sekian hari. Jadi yang kita gunakan seperti sekarang ini yaitu kalender Gregorian, bisa kita lihat setiap 4 tahun ada penambahan 1 hari dalam kalender. Nah, ini nanti perhatikan juga tentang siklus 4 tahun ini. Di sini kita mendapati satu siklus lagi. Dan Anda cek apa yang terjadi. Biasanya untuk siklus matahari ya, solar cycle ini lebih berefek, walaupun secara tidak langsung dia memiliki efek kepada semua ya, semua instrumen, sebagaimana dengan siklus yang lain juga, tapi dia lebih berefek kalau Anda lihat di indeks-indeks ya, indeks-indeks terutama yang nanti kita akan perhatikan di chart apa yang terjadi. Oke, kalau yang kita perhatikan di chart, indeks ini sangat bereaksi juga dengan 4 musim ini. Nah, sekarang kita akan coba melihat di Gensila ya. Saya akan kasih sebuah ilustrasi Gensila biar lebih simple juga. Perhatikan. Jadi kalau di Gensila itu biasanya ini matahari ya. Ya, biasanya matahari itu dia berada di sekitar sini. Ini sudah memang dibagi 4 di sekitar sini ya. Ini adalah area untuk musim setelah musim dingin di sini ya. Jadi dia memasuki musim semi, lalu di sini memasuki musim panas, oke, lalu di sini memasuki musim gugur ya, lalu di sini memasuki musim dingin. Oke. Dan di area sini ini nanti kita akan bahas lagi, di area sini ini adalah ketika matahari mencapai titik terdekat. Perihelion namanya ya. Biasanya terjadi sekitar 2 sampai 6 Januari, dan untuk aphelion atau titik terjauh matahari itu biasanya di sekitar Juli ya, Juli awal area sinilah. Oke. Nah, kalau perhatikan matahari ini dia berjalan tidak 1 derajat per hari ya, seperti yang tadi saya katakan 360 derajat dibagi dengan 365 hari itu sekian, dan itu akan mendapati pergerakan rata-ratanya. Maka 365 hari ini muat diisi di dalam 360 derajat ini. Lalu kita perhatikan juga yang ini ya. Ini ada simpelnya kalau kita balik di sini, ini dibagi 4 ya, dibagi 4 ini. Oke. Maka kita lihat di sini sebenarnya di setiap perbatasan-perbatasan ini perbatasannya ya, pembagian 4 tadi ini. Ini perbatasan-perbatasannya di situ dikenal dengan contoh kalau kita start dari Mars ya, Mars equinox, oke, atau vernal equinox juga dikenal. Lalu ke Juni ya, June solstice, lalu September equinox,
lalu December solstice atau winter solstice. Jadi empat ujung ini juga dapat membantu kita untuk melihat akan ada perpindahan musim, potensi perpindahan musim, dan akan berpotensi terjadi sesuatu nggak di market nih. Nah, nanti Anda bisa melihat dari data historis yang sudah terjadi. Sangat simpel. Juga kalau misalkan tambahan aja ini ya, jadi saya pikir sih semua sudah pernah mendengar ini di bangku sekolah ya saya, di SD mungkin. Jadi garis ekuator ini, semua yang kena di sini ini musimnya itu hanya dia nggak ada tradisional 4 musim itu ya. Jadi biasanya hanya wet and dry gitu. Oke, ya kira-kira seperti itulah. Sekarang kita coba buka chart. Perhatikan ini saya udah ada. Silakan Anda download untuk bukan download ya, install saja di TradingView gratis in Silicos Four Seasons. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Perhatikan ketika ada contoh ini winter solstice ya. Oke, harga mendekati perpindahan musim, dia membentuk bottom. Ini untuk indeks dan dia berlaku di saham-saham harusnya ya, idealnya sini. Indeks major ya. Dia drop ke bawah, oke, membentuk bottom dan start bullish. Autumn equinox yang tadi itu equinox. Autumn equinox itu sekitar September, 22 September ya, ini 22 September membentuk bottom, lalu dia start bullish. Dia nggak benar-benar eksak ya, tapi di area situlah gitu. Oke. Lalu midsummer atau di Juni ya, June. Oh, tadi yang kita sebut sebagai June solstice. Mana tadi ini? Membentuk bottom lalu bullish. Lalu dia nggak juga benar-benar mulus seperti ini selalu ya. Dia nggak juga efeknya sama terus gitu. Nanti Anda perhatikan saja di belakang. Lalu winter solstice untuk bottom bullish. Bentar ya, ada yang kelewatan di tengah ini harusnya. Ada sesuatu lagi di tengah sini. Memang agak ini pluginnya ini nggak sempurna, nggak perfect ya. Jadi di sekitar Maret 21 Maret di sini ya. Oke, 21 Maret di sini. Nah, dia sudah beberapa hari sebelumnya udah bikin bottom lalu bullish. Lalu autumn equinox. Nah, ini kembali lagi dia bikin bottom bullish. Kembali lagi bottom bullish. Winter solstice dia nggak terlalu ngebottom ya, tapi udah bullish nih. Ya, seperti itulah kira-kira. Tapi kalau mundur-mundur terus mungkin ada efek yang lain yang akan yang akan didapati juga. Tentu saja ini tidak tergantung juga dengan cycle ini. Cycle ini bukan juga cycle yang benar-benar long term ya. Jadi ini lebih ke mid. Dia juga dipengaruhi dengan cycle-cycle yang lebih besar ya. Dan perhatikan ini, bottomnya terjadi ketika vernal equinox. Boom. Oke, autumn equinox dan di sini ada juga di sini area June 21 Juni di sini area sini ini ada nggak terdeteksi semua dengan plugin ini ya. Oke. Lalu ini Mars ya, vernal equinox sudah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya setidaknya ada sesuatu yang didapatkan. Kalau untuk mau detail kita belum sekarang ya. Jadi thank you, sharing is caring.